Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Bertemu kembali dengan Bapak di mata kuliah Matematika Informatika 1, kode mata kuliah VII 1C3. Seperti biasa, Bapak ditemani oleh Ibu Maria Kristina yang juga mengajar mata kuliah ini, namun di kelas yang berbeda. Baiklah, materi hari ini adalah tentang prolog. Ya. Ini materi yang biasanya materi-materi terakhir di mata kuliah sejenis ya. Nah, kita bicara mengenai prolog ya. Prolog itu punya kepanjangannya yaitu Programming of Logic ya. Wah, berarti kita bicara tentang programming ya. Wah, tidak ngoding tapinya ya. Wah, kok aneh ya, programming tapi tidak ngoding. Nah, ini uniknya ya. Baik, masuk ke dalam kategori bahasa non prosedural sebenarnya ya. Baik, kita coba alihkan dulu ya. Jangan sampai kita bicara programming. Nah, di sini kita hanya merangkai kata-kata kok ya. Baik, algoritma dari prolog terdiri dari logika dan kontrol. Ini logika, kontrol. Logika terdiri dari fakta dan peraturan. Ya, sedangkan kontrol cara sebuah algoritma untuk diterapkan pada sebuah peraturan. Ya. Jadi ini adalah kita punya logika, kita punya kontrol. Kemudian logika sendiri itu terdiri dari fakta. Nah, fakta itu tadi apa? Fakta itu adalah nanti satu informasi yang benar ya. Dan peraturan, sedangkan kontrol adalah sebuah algoritma untuk diterapkan pada sebuah peraturan ya. Nah, tadi kita udah bicara fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah satu unit informasi yang selalu bernilai benar. Ini pasti benar ya. Fakta bukan fact. Fact itu tidak benar, kan fakta. Jadi pada saat kita bicara fakta bernilai benar, fakta-fakta itulah nanti akan kita rangkai dalam satu hubungan fakta-fakta. Nah, hubungan fakta-fakta ini dinamakan peraturan, ya, dengan implikasi logikanya titik 2 strip. Nah, titik 2 strip ini adalah justru sintak dari prolog itu sendiri, ya. Kemudian peraturan benar jika syarat terpenuhi. Ya, peraturan terdiri dari sebagian syarat atau badan klausa. Kesimpulan merupakan kepala klausa. Kesimpulan akan memberikan nilai benar ketika syarat juga terpenuhi. Ya, jadi teman-teman mahasiswa, di sini kita bicara fakta. Kita bicara fakta itu adalah satu informasi yang nilai benar. Kita bicara peraturan. Peraturan itu adalah hubungan antara fakta-fakta itu sendiri. Ya, nah peraturan benar jika syaratnya terpenuhi. Peraturan itu apa? Itu adalah bagian syarat atau badan klausa. Badan dari programming logic itu sendiri. Kesimpulan itu kepala klausa. Jadi kesimpulan itu akan bernilai benar jika syarat sudah bernilai juga benar. Ya. Nah, mungkin ini masih teori ya. Barangkali ya jelas teman-teman belum terbayang seperti apa sih Pak sintak atau fakta itu dinyatakan dalam prolog itu sendiri. Nah ya, yuk kita ikuti ya di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, di sinilah kita bicara fakta. Fakta itu sintak di dalam prolognya seperti ini. Lelaki buka kurung X buka tutup kurung tutup. Dimana kalau dijelaskan di sini adalah X adalah lelaki. Perempuan buka kurung X kurung tutup. X adalah perempuan. Ya. Oke, sekarang ayah buka kurung Y, X, artinya Y adalah ayah dari X. Nah, disebutkan Y-nya dulu. Ibu kurung buka Y, X, sama dengan Y adalah ibu dari X. Kakek Z, X, Z adalah kakek dari X. Nah, ini fakta. Jadi benar-benar fakta itu bahwa X itu benar-benar lelaki gitu ya, atau X itu benar-benar perempuan. Faktanya begitu. Y itu ayah dari X, faktanya memang benar. Y itu adalah ibu dari X, memang benar Y itu ibu. Z itu adalah kakek dari siapa? Dari X. Maka pernyataan fakta bisa dituliskan seperti ini. Gitu, teman-teman mahasiswa. Ya, oke, bisa dimengerti ya fakta. Sekarang kita bicara peraturan. Nah, peraturan tadi disebutkan adalah kumpulan dari hubungan dari fakta-fakta. Nah, ini adalah peraturan. Saudara kandung ini adalah peraturan dengan parameter atau variabelnya dan X, Y. Itu artinya X itu saudara kandung dari Y.
itu peraturan. Nah, buktinya apa? Buktinya harus dibuktikan dengan fakta. Faktanya seperti yaitu titik 2 strip, implikasi logikanya ya. Ibu M, X itu artinya M ibu dari X. Koma ini dan Bapak F, X artinya Bapak F bapak dari X. Ya, dan M ibu dari Y dan Bapak F bapak dari Y. Nah, dan di sini ya, yang memisahkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain adalah dan itu berarti dua-duanya terpenuhi, ya. Nah, sehingga bisa dikatakan dengan hubungan fakta-fakta ibu M, X, bapak F, X, ibu M, Y, bapak F, Y, hubungan fakta-fakta ini menghasilkan suatu peraturan yang namanya saudara kandung, teman-teman mahasiswa, ya. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa ya. Sekarang kita lihat lagi peraturan yang kedua, kakek X, Y. Ini artinya X kakek dari Y. Peraturannya itu. Namun mana buktinya, mana faktanya bahwa X itu kakek dari Y? Maka buatlah hubungan antara fakta-fakta untuk mengaitkannya dengan peraturan, ya. Nah, kita lihat ini. Ini ada titik koma. Titik koma ini atau, ya. Jadi X bapak dari S dan S ibu dari Y. Atau bisa aja kakek itu kan bisa dari bapak, kakek itu bisa juga dari ibu, gitu ya. Kalau ini berarti kakek dari ibu, ini adalah kakek dari bapak. Atau ya. Nah, secara logik ya, secara logika teman-teman bisa pahami di sini untuk kakek. Nenek pun sama. Ya, ada nenek dari bapak, ada nenek dari ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan. Nah, ini adalah peraturan yang sebelah kiri, titik 2 strip, di sebelah kanannya itu adalah fakta. Nah, jadi hubungan antara fakta-fakta jadinya adalah suatu peraturan. Nah, gitu ya. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Ya. Oke, itu fakta. Nah, peraturan. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh. Misalnya untuk mengetahui saudara kandung, kakek dan nenek, ya. Sebagaimana pada fakta-fakta di atas. Nah, saudara kandung tadi udah Bapak jelaskan, ya. Dimana saudara kandung itu merupakan suatu kesimpulan, ya, kesimpulan ataupun peraturan, ya. Peraturannya adalah hubungan antara fakta-fakta, ya. Kemudian bisa jelaskan fakta-faktanya adalah seperti ibu, bapak, dan seterusnya. Nah, gabungan antara fakta-fakta ini adalah bagian klausa, bagian daripada peraturan itu sendiri, ya. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini silsilah keluarga. Jadi bisa dikatakan teman-teman bisa melihat di sini ya bagaimana hubungan antara anak dari orang tuanya ataupun hubungan antara cucu dengan kakek-kakeknya, dengan kakek dan neneknya, ya. Nah, mohon diperhatikan, ini adalah silsilah, dan ini kalian pada saat nanti membuat suatu fakta harus benar, jangan sampai salah, gitu ya. Baik, ini bisa dilihat. Nah, ini contohnya adalah Udin bapak dari Kurdi, ya. Kemudian juga ini kalau ada tanda tanya itu berarti apakah benar atau salah, ya. Apakah Ucup ini bapak dari Ocit? Kalau faktanya benar berarti jawabannya true, di tanda tanya di awal itu, ya. Oke, seperti ini. Kemudian lagi adalah ini juga sama, apakah benar ibu Uneh itu ibu dari Karta, gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini juga itu berarti tanda tanya Uneh anak, Uneh ibu dari siapa, gitu ya. Berarti anaknya Emeh, gitu ya. Nah, jadi X ini menunjukkan datanya, ya. Nah, jadi mohon secara logik Bapak pikir teman-teman bisa pahami di sini, ya. Ini juga sama, berarti mana yang disebut bapak dan anak, gitu ya. X bapaknya, Y anaknya, berarti Udin itu bapaknya, Pengku itu anaknya, ya. Ternyata Udin punya anak lebih dari satu, yaitu Nonong dan seterusnya, ya.
Ini contohnya, ini juga sama. Jadi mohon benar-benar diperhatikan oleh teman-teman ya, tanda tanya itu menunjukkan data variabelnya ini jawabannya true atau false, atau nama datanya itu sendiri ya disebutkan ya. Nah, ini sama ya, saudara Pengku punya saudara kandung siapa saja, ya Nonon dan Karta gitu ya. Perhatikan. Oke, ini juga sama ya, diperhatikan. Nah, ini adalah silsilah ya. Ini nanti dilengkapi saja ya, harusnya ada tanda-tanda itu sendiri ya yang bisa tercetak di sini ya, tidak apa-apa. Nah, ini juga ini latihan saja. Faktanya adalah ayah, ibu, suami, istri. Kemudian peraturannya adalah dibuat kakek, nenek, kakek buyut dan seterusnya ya. Nah, itulah materi tentang prolog ya. Jadi teman-teman mengungkap suatu fakta yang benar ya, informasi yang benar, kemudian dibuatkan peraturannya ya. Nah, nanti barangkali lebih spesifik kita ketemu di kelas atau di Zoom ya, untuk menjelaskan lebih detail mengenai fakta beserta contoh-contohnya. Bahkan di akhir pertemuan kita juga akan ada satu penelusuran fakta. Nah ya, suka ada kan acara-acara penelusuran fakta ya, itu berarti penelusuran kebenaran. Nah, Bapak punya contoh kasusnya ya, nanti kita akan coba. Baiklah, demikian barangkali pertemuan kita kali ini di video pembelajaran mengenai prolog. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.